tas yang bisa mengambil segalanya. Cerita dimulai dari Nobita yang pulang dari sekolah dengan lesu. Sesampai di rumah, ibu Nobita nampak sudah tahu apa yang terjadi dengan Nobita di sekolah. Ibu Nobita berkata bahwa pasti Nobita tadi dimarahi guru di sekolah. Nobita pun bingung dan berkata bagaimana ibu bisa tahu. Ibu Nobita menjawab, "Kamu pergi ke sekolah tapi kamu meninggalkan buku di sekolah. Berapa kali ibu harus memberitahumu? Ketika kamu sampai di rumah kamu harus mempersiapkan buku-buku yang kamu butuhkan untuk besok dengan baik." Setelah ibu mengomel, tiba-tiba Nobita baru ingat ternyata tasnya ketinggalan di sekolah. Mendengar itu ibu Nobita semakin marah dan memukulnya. Nobita langsung kabur kemudian meminta tolong dan bertanya kepada Doraemon, apakah mempunyai sesuatu yang bisa menyembuhkan penyakit pelupanya. Doraemon berkata, aku tidak mempunyai obat pelupa tapi aku mempunyai sesuatu. Nobita langsung bersemangat dan berkata, tidak apa-apa asal itu bagus. Kemudian Doraemon mengeluarkan suatu tas perempuan dan menyuruh Nobita untuk membawanya. Tentu saja Nobita marah dan berkata, hei aku ini laki-laki. Dan kemudian Doraemon menjelaskan kepada Nobita bagaimana fungsi tas itu. Ternyata tas itu bisa mengambil benda apa saja dengan hanya mengatakan namanya saja. Serta memasukkan tangan ke dalam tas tersebut, maka benda itu bisa ditarik keluar dari tas itu walaupun benda itu berjarak sangat jauh. Lalu Nobita mencobanya dengan mengambil tasnya yang tertinggal di sekolah dan ternyata berhasil. Setelah itu Nobita langsung ingin pamer dan ingin menunjukkannya kepada teman-temannya. Di jalan Nobita bertemu Giant dan Suneo yang langsung mengejeknya dengan berkata, Nona, Nobita membawa tas itu sangat imut. Kemudian Nobita menjelaskan kepada teman-temannya bahwa ingin menunjukkan keistimewaan tas ini. Dan Nobita berkata bahwa dia bisa mengambil benda apapun dari tas ini. Pertama dia mengambil makanan di rumah yang membuat ibu Nobita sangat ketakutan. Dan mengira itu hantu langsung memukul tangan itu, seketika tangan Nobita juga ikut merasa kesakitan. Baiklah, kali ini aku akan mengambil kacamata ibuku, kata Nobita, dan ternyata berhasil. Walaupun begitu Giant dan Suneo ternyata kurang puas dan berkata bahwa mengambil sesuatu dari dalam tas itu adalah hal yang wajar. Kalau kamu ingin menjadi mengesankan, kamu harus mengambil sesuatu yang unik. Hanya dengan begitu hal itu akan menjadi ajaib, kata mereka. Kemudian Nobita mengeluarkan sebuah buku dari dalam tas dan Suneo merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Kemudian Nobita membaca buku itu. Tertulis tanggal 3 Mei, seperti hari-hari lainnya. Aku duduk di depan cermin, bagaimana wajahku bisa begitu tampan. Suneo langsung buru-buru mengambil buku itu, ternyata buku itu adalah diary milik Suneo. Kemudian Giant berkata kepada Nobita bahwa dia sangat jahat. Kapan Nobita menyelinap ke dalam rumah Suneo dan mengambil diary-nya. Nobita berkata kepada Giant, aku akan menunjukkanmu sesuatu yang lebih asli. Kemudian Nobita mengeluarkan selimut dan Giant berkata, apakah ini selimut? Betul, ini dijemur di rumahmu, kata Nobita. Kemudian Shizuka berkata, kenapa ada bagian yang basah di sini? Tiba-tiba Giant marah, sepertinya itu selimut bekas ompol dari Giant. Kemudian Nobita dan Doraemon lari dengan berkata, itu sangat lucu. Sesampai di rumah ternyata ibu Nobita masih mencari kacamatanya. Ternyata Nobita lupa mengembalikan kacamata ibu. Jangan khawatir Bu, kami mempunyai tas ini, kata Nobita.
Kemudian Nobita segera mengambil kacamata ibu dan menyerahkan kepadanya. Setelah itu ibu Nobita langsung marah karena Nobita berani mengerjainya. Nobita langsung berlari, tetapi ibu Nobita melihat tas ajaib itu tergeletak di lantai. "Ini tasnya, aku ingin lihat seberapa jauh dia lari. Tas ini sangat cocok. Aku akan meminjamnya beberapa saat," kata ibu Nobita. Ternyata ibu Nobita mau menangkap Nobita dengan menggunakan tas itu. Kemudian berkata Nobita dan segera menarik Nobita keluar dari dalam tas, maka tertangkaplah Nobita. Demikian cerita ini berakhir. Jika suka silahkan like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.